Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita bertemu kembali untuk kita boleh berkumpul, beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke hadirat Tuhan. Dan kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Hanya Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat
Dan pada saat ini kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan Yesus Allah kita. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus Raja kita. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Bapa. Sungguh Bapa, oleh karena kehendak-Mu lah Tuhan semua boleh ada. Semua tercipta oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demikian Bapa dengan keberadaan kami Bapa. Kami ada oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami pada saat ini kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami memberikan hormat kepada Engkau. Kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau atas anugerah-Mu yang luar biasa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami akan membawa korban pujian syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai bukti terima kasih kepada Engkau. Bapa, mari Tuhan berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Boleh menguasai setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Sehingga Tuhan, kami boleh fokus Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh dan kami melayani Engkau Tuhan. Dan ibadah yang kami kerjakan pada saat ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan, kami boleh membawa berkat sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Dari awal pertengahan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita masih berada dalam suasana berkabungnya saudara, di mana kalau kita sudah didahului oleh Ibu Gembala kita, Ibu tercinta, tetapi suatu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kita pujikan. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan.
Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk. Haleluya. Kita patut bersyukur saudara. Kita punya Allah yang dahsyat. Punya Allah yang luar biasa. Kita percaya saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka satu yang luar biasa telah kita alami. Oleh karena saudara, jangan tidak henti-hentinya mari kita saudara memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Kemurahannya besar, karena terima
kembali beri kemuliaan kepada bagi Tuhan Yesus Allah kita. Allah kita sungguh Allah luar biasa. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami undang Kor Ibu Maria untuk maju ke depan.
pujian indah saudara. Di dalam Ibrani mengatakan, apabila pada hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu saudara. Mari kita belajar merespon akan kata-kata Tuhan, akan panggilan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terindah kepada Tuhan. Kita memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita belajar menabur dan menabur yang banyak. Kita percaya Tuhan senantiasa memberikan dengan berlipat kali ganda. Sebentar kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh fokus akan firman Tuhan. Biar senantiasa firman Tuhan yang hidup boleh benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita saudara. Tapi pada hakikatnya tidak begitu saudara. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan selalu ada beserta dengan kita saudara. Dia Allah selalu mengerti keadaan kita. Dia Allah selalu peduli dengan keadaan kita saudara. Haleluya. Tuhan minta hanya percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Terkadang kita merasa
Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya, kita pujikan. Kadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Perlu kita ketahui ya, Tuhan Allah pernah lalai dengan janjinya, saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, ya yang mengerti, yang mengerti persoalan yang sedang terjadi. Oh, dia mengerti, yang peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang kita agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, dia mengerti, yang peduli, amin, persoalan yang sedang terjadi. Oh, dia mengerti, yang peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang kita agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Oh, ya Allah yang mengerti, yang peduli persoalan yang sedang terjadi. Yang mengerti, yang peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang kita agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang kita agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang pada saat ini, hari-hari ini, yang kita perlukan adalah percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kami minta Mas Andi menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu kami berikan pada hamba-Nya. Haleluya Yesus. Inilah Bapa
yang menjadi seru doa pengakuan pujian kami bersama umat-Mu di tempat ini, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap perkara dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersama pagi ini bersyukur dan mengucap syukur kepadamu. Kalau kami bersama umat-Mu boleh Tuhan hentar untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah ini bukan hanya menjadi kebiasaan ataupun hanya tradisi untuk kami datang di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua atas kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami bersama Tuhan boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau meneguhkan setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, atas kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan, kalau sebentar kami bersama umat-Mu akan mendengar kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah suara hati Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami umat-Mu melalui hamba-Mu. Untuk itu kami serahkan hamba-Mu secara manusia, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus yang dari sorga. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Engkau, biarlah melalui mulut lidah hamba-Mu secara manusia, suara hati Tuhan, firman Tuhan boleh Tuhan bentangkan kepada kami umat-Mu. Biarlah otoritas Allah sendiri yang ada dalam kehidupan hamba-Mu, hingga kami bersama umat-Mu boleh duduk tenang untuk mendengar suara dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang pagi ini sudah Tuhan hentar untuk datang di tempat ini. Kami tidak mengetahui kedatangan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin umat-Mu pagi ini datang dengan kesakitan. Kami percaya firman-Mu memberikan kesembuhan. Mungkin kami datang dengan segala kelemahan. Kami percaya firman Tuhan pagi ini akan memberikan kekuatan kepada kami. Mungkin Tuhan kami datang dengan segala problem, masalah ataupun berbeban berat. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa, hingga kedatangan kami bersama umat-Mu pagi ini tidak sia-sia, tapi kami bersama boleh pulang dengan membawa kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang datang dari sorga melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut dan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih pengharapan kami. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala yang sudah mempercayakan ya pada pagi hari ini. Ya, lama kita nggak ketemu ya, mungkin sudah 3 tahun ya. 3 tahun kita nggak ketemu. Ya, tapi puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, saya sebelumnya juga mengucapkan merasa ikut kehilangan ya untuk Ibu Gembala di tempat ini, juga salah satu sahabat saya ya Ibu Gembala di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang ya barangkali ini satu hal yang baru ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya rindu membawakan hal ini. Ya, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, Allah itu baik. Yang setuju katakan amin. Allah itu baik, Allah itu sangat baik. Allah tidak pernah melakukan yang tidak baik di dalam hidup kita. Ya, itu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dalam Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Ya, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Maksud ayat ini adalah hanya Allah yang baik. Ya, Yesus pun nggak mau dibilang baik gitu ya. Yesus ngomong hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah.
Hanya ada satu yang baik ya di atas muka bumi ini, dan itu hanya Allah. Ya, nanti kita akan lihat ya hal ini ya. Hampir semua orang percaya, ya, khususnya jemaat Tuhan ya pada pagi hari ini mengatakan Allah itu baik. Ya, tadi saya ngomong Allah itu baik, semua ngomong amin. Ya. Hampir setiap kita pernah mengucapkan kata-kata ini, Allah itu baik, ya, meskipun sambil nangis, ya karena mengalami masalah yang berat, Allah itu baik. Ya. Tetapi sebenarnya sebagian besar dari kita itu sering meragukannya. Iya atau enggak? Kita ngomong Allah itu baik, tapi sebagian besar dari kita sebenarnya sering kali meragukannya. Terbukti dari apa? Terbukti dari kehidupan kita sehari-hari. Itu membuktikan. Kita sering khawatir, kita sering stres, kita sering takut. Ya. Akhirnya ketakutan itu membawa kita sakit, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa di mulut kita mengatakan Allah itu baik, tapi sebenarnya di dalam hati kita meragukan hal itu. Nah, pagi hari ini ya, saya ingin meneguhkan ya, kepada kita semua ya, bahwa Allah itu baik dan Allah itu tidak pernah melakukan yang tidak baik. Ya. Mengapa kok hal ini terjadi ya? Kita berusaha mengatakan bahwa Allah itu baik, tapi sebenarnya ya termasuk diri saya, kalau saya renung-renungkan, saya pikir-pikir lagi, saya seringkali juga ragu itu Allah itu baik ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena iblis itu berhasil membuat kita salah paham dengan Allah. Ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Ya. Iblis berhasil membuat kita salah paham dengan Tuhan, dengan Allah setiap hari. Inilah pekerjaan iblis. Ya. Membuat kita salah paham, ya, salah mengenal Allah kita yang baik itu. Jadi iblis ini merusak image-nya Allah, ya, image-nya Allah sebagai Bapa yang baik menjadi Allah yang tidak peduli, bahkan Bapa yang tidak bertanggung jawab melihat banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Ya, mungkin Bapak Ibu mengalami ya masalah-masalah yang berat, pergumulan-pergumulan yang berat. Dan iblis berusaha meyakinkan kita bahwa masalah-masalah yang sedang kita hadapi itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan. Kalau Bapak Ibu punya image ya Allah yang demikian, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mencapai satu titik mengucapkan dengan tulus bahwa Allah engkau sungguh baik, Bapa engkau sungguh baik. Ya. Karena kita salah paham, ya salah paham. Ya hari ini saya ingin ya menjelaskan, ya memperkenalkan pribadi Allah yang sebenarnya. Ya, kalau kita kembali, ya mari ya kita mulai masuk ya. Kalau kita kembali ke Matius 19 ayat 17 tadi ya, hanya satu yang baik, maksudnya Allah. Kata baik di sini, ini bukan hanya sekedar berbuat baik. Oh Allah itu berbuat baik, Allah itu sifatnya baik, Allah itu karakternya baik kepada kita, bukan cuma itu. Ya. Di dalam bahasa aslinya arti yang sebenarnya itu adalah dia tidak mampu berbuat yang tidak baik. Itu yang artinya baik. Kalau ada di dalam Alkitab kita menyebutkan Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah adalah kasih. Maksudnya adalah bukan dia mampu berbuat baik saja, tetapi Allah ini tidak mampu
untuk berbuat yang tidak baik, tidak mampu, tidak bisa. Ya, meskipun sekarang Allah ini mau gitu ya, Tuhan mau berbuat yang tidak baik dalam hidup kita, dia tidak bisa, masalahnya di situ. Ini adalah karakteristik Allah yang sebenarnya, sifat Allah yang sebenarnya. Allah itu bukan hanya baik, tetapi Allah juga tidak mampu berbuat yang tidak baik. Pengertian ini yang mengubah pengenalan saya kepada Tuhan. Saya pikir dulu itu Allah itu baik, tapi dia sekali-kali akan berbuat yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Mungkin untuk mengajar kita, mungkin untuk menginsafkan kita, ternyata tidak. Ya, Allah itu tidak bisa, ya tidak mampu. Kalau kita seringkali berkata bahwa Allah itu sanggup melakukan segala-galanya, tapi pada pagi hari ini Alkitab menyatakan Allah tidak mampu berbuat yang tidak baik. Allah tidak mampu berbuat jahat ya terhadap hidup kita. Ya. Jadi Allah itu bukan tidak mau berbuat tidak baik, bukan ya? Yang saya mau tekankan. Allah itu mau berbuat yang tidak baik pun tidak bisa, karena sifatnya yang baik. Ya, itu berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu ngomong, orang itu baik, tapi suatu ketika orang itu bisa berbuat yang tidak baik. Ya. Mungkin sebagian besar hidupnya berbuat baik, tetapi dia bisa sewaktu-waktu berbuat tidak baik. Tetapi kalau Allah, ya, dikatakan di dalam ayat ini baik, itu dia mau berbuat tidak baik pun tidak bisa. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Ya. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, maka kita akan sering curiga dengan Tuhan. Kita akan sering curiga dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sifat Allah yang baik itu tidak bisa dilanggar oleh dirinya sendiri. Ya, jadi saya simpulkan ya, jadi segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita itu pasti bukan dari Tuhan, itu pasti tidak diizinkan oleh Tuhan. Sakit penyakit itu pasti bukan dari Tuhan. Ya. Kematian itu bukan dari Tuhan. Kemiskinan itu bukan dari Tuhan. Bencana COVID-19 itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak mampu melakukan itu. Alkitab membuktikan itu. Jadi kalau kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, pasti bukan dari Tuhan. Ini yang harus kita ubah dulu pikiran kita. Kalau enggak, kita enggak akan bisa percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan segenap hati kita. Kita akan terus curiga. Aduh, jangan-jangan ini Tuhan yang kasih, ya, karena aku nakal. Ini pikiran yang salah. Ya, baik. Tuhan tidak sanggup berbuat yang tidak baik. Oke, mari kita lihat kebenarannya di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Ya, saya ingin membuktikan bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik itu bukan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Apabila seorang dicobai, ya, entah itu sakit, ya, entah apa kekurangan dan lain sebagainya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
16 perhatikan Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Ya, jangan salah berpikir, jangan salah paham kepada Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayo Bapak Ibu, yakinlah ya, sakit penyakit kita itu bukan dari Tuhan. Yakinlah kalau kita kekurangan ini bukan diizinkan oleh Tuhan. Ya. Semua yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, tetapi ayat ini ngomong jangan sesat. Semua yang baik, berkat-berkat Tuhan, ya, kesembuhan, kelimpahan dan lain sebagainya itu dari Tuhan. Ya, jangan kebalik. Ya, Allah tidak bisa mencobai siapapun dan Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan apapun di dalam hidup kita. Ya, Allah itu baik. Ya, Allah itu sangat baik. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, ya, ayat ini ada nyinggung sedikit ya. Jadi segala sesuatu yang tidak baik dalangnya adalah iblis dan diri kita sendiri. Ya, jangan sedikit-sedikit salah paham sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku begini? Tuhan, kenapa kau izinkan aku ini? Ya, kalau kita bisa dengar Tuhan ngomong dari sorga, loh, bukan aku yang izinkan. Ya. Itu iblis yang berusaha menaruh di dalam diri kita dan diri kita sendiri yang mengizinkan ya menurut ayat-ayat tadi. Kita diseret oleh keinginan, akhirnya kita mengizinkan. Ya, nanti saya akan kasih contoh ya hal ini. Jadi kitalah yang setiap hari mengizinkan yang tidak baik masuk dalam hidup kita. Iblis itu hanya nyodori, ya, menawarkan sesuatu, ngiming-ngiming sesuatu. Kalau ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Kemudian kita yang mengizinkan, kita yang mau gitu. Kita yang melakukan. Kemudian terjadi penderitaan. Kita menyalahkan Tuhan. Nah ini pikiran yang salah Bapak Ibu. Kalau diri kita tidak mengizinkan yang tidak baik itu masuk dalam hidup kita, tidak bisa masuk. Ya. Ya, kita mengizinkan hal itu masuk, lama-kelamaan itu melahirkan maut. Ya. Maut itu apa? Sakit penyakit, ya, kematian, kemiskinan, bencana, itu semua maut. Siapa yang mengizinkan? Alkitab ngomong manusia. Diri kita yang mengizinkan semuanya itu. Ya. Sebenarnya tubuh kita ini, ya kita bicara tentang tubuh ya sekarang ya. Tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya? Yang percaya katakan amin. Kita diciptakan masa gopok. Kita diciptakan masa lemah, ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu di Kejadian 1. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan itu sempurna dan hampir mustahil untuk sakit atau mati. Itu nggak ada kamusnya sebenarnya. Ya, sakit dan mati itu nggak ada ceritanya sebenarnya. Gitu. Karena tubuh kita diciptakan sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini diciptakan, dikatakan Alkitab segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tubuh kita ini kualitasnya premium Bapak Ibu. Ini ayo disadari dulu. Tubuh kita ini bukan tubuh yang lemah, yang rentan, sakit penyakit dan lain sebagainya, tidak. Tubuh kita ini hebat, sistem yang dibangun oleh Tuhan di dalam tubuh kita ini hebat. Setiap hari ya miliaran virus dan bakteri
Bapak Ibu tahu nggak di sekitar kita ini ada miliaran virus dan bakteri. Ya. Mungkin di baju saya ini aja, ini ada miliaran ini sudah. Tetapi karena sistem tubuh yang dibangun oleh Tuhan, kita nggak bisa sakit. Ya, setiap hari kita bersentuhan dengan virus, bakteri, buktinya kita bisa sehat. Gitu ya. Tetapi apa yang membuat kita sakit? Ya. Kita sendiri yang setiap hari merusaknya. Ya. Kalau nggak kenemenen kita nggak mungkin sakit kok. Gitu. Kalau kita makan teratur, tidur teratur, ya minum vitamin, ya jaga kesehatan, kita tidak akan sakit karena tubuh kita hebat. Gitu ya. Apa yang membuat kita akhirnya bisa sakit? Karena kita setiap hari merusaknya. Ya, kayak saya kasih 2 contoh aja ya, 2 contoh besar. Coba Bapak Ibu buka Kejadian 1 ayat 29. Kalau kita ngikuti aturan firman Tuhan, ya bagi kita manusia, bagi tubuh kita sulit sakit lah, ya mustahil. Tetapi karena kebiasaan kita setiap hari, ya kita ini, sebenarnya sedang merusak atau sebenarnya gini ya, yang membunuh diri kita sendiri itu sebenarnya kita sendiri gitu ya. Kita ini sedang bunuh diri tapi pelan-pelan. Coba Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayat 29 ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Ya, itu biji-bijian itu ya, beras, gandum dan lain sebagainya. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya. Waktu Tuhan menciptakan tubuh kita manusia, makanan yang paling cocok, yang paling sehat, ya, yang paling pas untuk tubuh kita dikatakan sayur-sayuran dan buah-buahan, Bapak Ibu. Dan biji-bijian, itu yang paling sehat. Ya. Nah sekarang kalau kita nggak doyan sayur, nggak doyan buah, terus setiap hari makan syoba, Bapak Ibu tahu syoba? Syoba itu babi goreng gitu ya. Tiap hari makan itu, ya, kalau sekali-sekali makan saya yakin nggak akan sakit tubuh kita. Karena tubuh kita hebat. Tetapi kalau kita makanan yang seharusnya sehat bagi tubuh kita nggak dimakan, terus kita makan daging, kita makan daging babi, syoba, goreng, ya cumi goreng, ya udang asam manis, ya jebol tubuh kita. Ya. Habis makan cumi goreng, kemudian kita sakit, kemudian kita datang sama Tuhan, kenapa kau izinkan sakit penyakit ini datang? Ya Tuhan ngomong, mulutmu yang izinkan, bukan aku gitu kan. Ada cumi goreng dimakan aja sudah tahu kolesterol. Ya. Jadi Tuhan nggak pernah izinkan sakit penyakit, enggak. Alkitab dengan jelas Yakobus 1 ngomong, kita yang izinkan, keinginan kita yang mengizinkan. Coba mulai pagi hari ini ya, Bapak Ibu perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian yang nggak sehat kayak lalapan gitu ya, bebek goreng dan lain sebagainya dikurangi. Pasti sehat, pasti sembuh. Nggak akan mati sampai Tuhan Yesus datang. Lah gini-gini ini kan kita salah paham sama Tuhan. Satu lagi ya, itu tadi tentang makanan. Ya segala sesuatu lah makanan ya. Nanti kita makan es krim, pilek, nyalakan Tuhan. Nah, repot ya. Tuhan ini disalah-salahkan terus. Coba sekarang kita lihat satu lagi, Kejadian 2 ayat 2. Ini loh yang buat tubuh kita jebol sebenarnya. Kejadian 2 ayat 2.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Tuhan waktu menciptakan tubuh kita manusia, itu jam kerjanya cuma 6 hari Bapak Ibu. Ya, 6 hari kerja cuma. Lah orang-orang zaman sekarang itu diterabas terus tanpa istirahat. Ya, ngelembur, pekerjaannya 2, 3 ya, katanya waduh kebutuhannya kurang dan lain sebagainya, nggak pernah istirahat. Ya, tidak pernah istirahat. Ya, Bapak Ibu tahu kalau kita membeli alat elektronik, ya, alat elektronik apapun, secanggih apapun, semahal apapun, itu ada aturan pakainya Bapak Ibu. Ya, misal kita katakan laptop lah, misalnya ditulis ya, ini paling lama bisa dipakai sehari 8 jam sampai 10 jam, misalnya demikian. Kalau kita ngotot, ini sudah canggih, hebat ini ya laptopnya. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan peraturan ini dipakai 24 jam sehari, enggak lama pasti brodol laptopnya. Demikian juga tubuh kita Bapak Ibu. Tubuh kita ini hebat loh. Kenapa kok saat ini merotoli semua? Ya gimana kita makainya? Ya. Kita tanpa istirahat. Ya coba Mazmur 104. Saya masih bicara tentang waktu ini ya. 104, Mazmur 104 ayat 19 sampai 23. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ya, Mazmur 104 19 sampai 23. Ya, saya bacakan cepat ya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Tapi kita manusia nggak tahu waktu ya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Malam hari itu Tuhan khususkan supaya binatang hutan yang bekerja, ya, yang bergerak. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Binatang ini tahu waktu loh, tahu istirahat ya. Berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduannya, baru manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai kapan? Sampai petang. Sampai petang cukup istirahat. Ya, waktunya binatang keluar. Ini Tuhan sengaja buat gini. Ya. Kalau ada manusia yang nekat tetap bekerja, dimakan sama singa. Kan gitu, ini kan zaman waktu lalu. Tuhan sengaja kayak kasih penentu waktu bulan, matahari ya. Pada waktu bulan mulai muncul binatang yang bekerja, manusia pulang ke rumah istirahat. Nanti gantian ya. Setelah matahari muncul, ya manusia pergi bekerja ke usahanya sampai petang. Ayo istirahat, sekarang gilirannya binatang. Nah hidup kita sekarang gimana Bapak Ibu? Kita begadang sampai jam 12, jam 1, jam 2 ya. Bukan hanya bekerja ya, kita nonton sinetron, serian Korea gitu, main game, kemudian sakit. Tuhan kenapa kok izinkan sakit penyakit ini? Nggak bisa hidup kayak gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melanggar aturan yang Tuhan buat, kita pasti sakit. Kita pasti akan menderita. Ya. Tapi coba ya mulai hari ini, Bapak Ibu ikuti aturan-aturan Tuhan ketika menciptakan manusia. Kita akan diberkati Tuhan. Ya. Pekerjaan kita akan diberkati Tuhan. Kesehatan tubuh kita akan diberkati oleh Tuhan dan segala sesuatu. Ayo kita mulai pagi hari ini. Ya. Jadi sakit penyakit, kematian dan lain sebagainya bukan dari Tuhan. Ya.
Tetapi Alkitab mengatakan ya demikian ya. Ya saya akan sekarang khusus membahas tentang kematian Bapak Ibu. Karena banyak orang ngomong, ya kalau mati itu dipanggil Tuhan katanya ya. Dipanggil Tuhan. Ayo coba kita lihat ya kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan itu tidak pernah menghendaki kematian siapapun. Tuhan tidak pernah membunuh siapapun. Yang menginginkan kematian kita itu adalah iblis. Ini jangan dibalik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan membalik-balik hal ini. Pada waktu pertama kali manusia diciptakan, itu tidak ada kematian loh. Ya. Bahkan Tuhan sudah ngomongi Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu nanti mati, jangan dimakan. Berarti kematian kehendak Tuhan atau bukan? Bapak Ibu jawab. Tuhan ini ngomong gini, Adam dan Hawa, buah yang ini jangan dimakan ya, nanti kamu mati, jangan dimakan. Kematian kehendak Tuhan apa bukan? Kehendaknya siapa berarti kematian itu? Loh iya, sudah tahu ini mati, dimakan. Loh siapa yang kepingin mati berarti siapa? Kan sama dengan hari ini, Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu mau makan di meja makan, berdoa gitu ya, Tuhan berkati suci kuduskan makanan dan minuman ini, haleluya, amin. Begitu melek, ya Tuhan ingatkan, itu ada cumi jangan dimakan ya, kamu kolesterol. Nanti kamu mati, nanti kamu sakit kan gitu. Kalau kita nurut cuminya dibuang, sakit gak? Bisa mati gak? Enggak. Yang izinkan mati siapa? Kita. Dalam nama Tuhan Yesus cumi tak makan gitu ya. Enggak bisa Bapak Ibu. Hal-hal kayak gini enggak bisa. Ya. Jadi jelas ya, Tuhan tidak menginginkan kematian. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup kekal selama-lamanya. Tapi Adam ngotot makan, matilah dia. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang membunuh manusia itu siapa? Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Nanti kita sambung ke Yohanes 10 ayat 10. Ya Bapak Ibu terus simpulkan. Ya, kematian manusia itu karena apa gitu kan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kalau kita melakukan keinginan-keinginan iblis, katakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Bapak Ibu jangan, mulai hari ini jangan nuduh Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kita cintai meninggal. Bukan Tuhan loh yang bunuh. Alkitab dengan jelas, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan kita setiap hari kemakan dustanya, makanya kita mati. Kita sakit, kita menderita, kita kekurangan. Itu semua karena dusta iblis. Pembunuh manusia cuma satu, namanya iblis. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis. Ya. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup, supaya tidak mati. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kemakmuran, kekayaan. Nah, selama ini dibolak-balik sama iblis. Dan kita kemakan tipu dayanya iblis. Kalau ada orang yang kita sayangi meninggal, ya, kita berpikir bahwa aduh Tuhan yang ambil. Ya.
Mama saya juga meninggal dunia. Ya, kena kanker 5 tahun. Ya. Itu kanker yang langka. Ya, pada waktu itu hanya ada 3 kasus ya di Indonesia. Waktu lalu saya juga mikir, kehendak Tuhan. Bukan. Ya. Hanya iblis saja berhasil ya merobohkan mama saya dengan segala tipu muslihatnya, entah itu pola hidup, itu makanan, mungkin stres dan lain sebagainya. Bapak Ibu kayak kanker itu Bapak Ibu. Kalau kita stres, itu enggak lama lah. Seret langsung. Yang mempengaruhi apa? Pikiran kita. Ya, pikiran kita. Ya jadi saya mau menutup ya kesimpulan firman pada pagi hari ini. Tuhan menciptakan manusia itu untuk hidup kekal. Ya tidak ada kematian dalam rencana Allah. Ya tidak ada kematian ya dalam rencana Allah. Ya, jadi itu Tuhan itu kalau kita punya pengertian ini kita bisa ngomong Tuhan itu baik. Ya, Tuhan sangat baik. Ya Tuhan selalu mengusahakan supaya kita tidak mati, supaya kita sehat. Ya Tuhan akan terus ngomong itu dalam kehidupan kita. Jangan ginilah, nanti kamu sakit, jangan gini. Kalau kita ikuti itu, ya maka kita akan hidup sehat, bahagia, ya diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi seringkali keinginan kita sendirilah ya yang membuat kita mati. Ya, keinginan-keinginan ya tadi Yakobus 1 jelas ya. Keinginan dibuai melahirkan dosa. Dosa dibuai terus melahirkan maut. Ya, kematian. Ya. Banyak orang berkata gini ya, kalau Tuhan tidak menghendaki orang tidak akan mati. Kalau Tuhan tidak menghendaki ya, manusia tidak akan mati. Itu salah besar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu bisa membuktikan. Ya. Bapak Ibu nanti pulang ini naik ke lantai 10 ya, di hotel manapun lah. Ya. Kemudian Bapak Ibu lompat ke bawah. Ya, lompat ke bawah. Pasti Bapak Ibu akan mati. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Sebelum Bapak Ibu lompat, Tuhan akan ngomong gini, jangan lompat nanti kamu mati. Berarti kematian itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak menghendaki, gimana pun orang tidak akan mati. Enggak. Banyak orang yang mati saat sekarang ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Karena pilihan-pilihan hidupnya. Ya. Jadi ya mari, ya seandainya mulai pagi hari ini kita semua mengikuti suara Tuhan lebih daripada suara si ular, si iblis itu. Kita akan sehat, kita akan diberkati Tuhan, kita akan bahagia, ya kita akan bersuka cita. Ayo ikuti suara Tuhan lebih dari suara si iblis. Ya, kita tidak akan sakit. Ya percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini hebat, tubuhnya hebat. Ayo coba mulai pagi hari ini diatur hidupnya. Ya, tidak akan sakit, gak mudah. Ya, tidak mudah sakit. Ya, dan Tuhan akan berkati kita semua. Ya, kita akan menutup ya, firman Tuhan. Saya mengundang singer, ya, pemain musik. Kita nyanyi satu pujian. Itulah sebabnya Alkitab berkata Allah itu baik. Ya, karena ternyata sakit, penyakit, kematian, bencana dan lain sebagainya bukan dari Tuhan. Ya, tetapi Tuhan justru mau memulihkan kita pada pagi hari ini. Ayo yang sakit, yang lemah, pagi hari ini percayalah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Kita nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta. Sekali lagi, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Mulai pagi hari ini nikmati kebaikan Tuhan. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memuji, amin, amin. Aku menyanyi haleluya, Bapa-Ku cinta. Nyanyikan dengan segenap hati, kita mengenal Bapa yang baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta. Haleluya. Sekali lagi, mari puji sembah. Haleluya. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya, Bapa-Ku cinta. Mari semua sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya, percaya. Pagi hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan akan kayakan. Tuhan akan beri hikmat untuk memperoleh kekayaan itu. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau sangat baik. Ampuni kami kalau selama ini kami salah paham, Tuhan. Ampuni kami. Kami mau memperbaiki hidup kami, Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang mengajar kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
berdoa secara khusus kalau ada yang sakit ya pada pagi hari ini. Sakit apapun, ya sekecil apapun, asam urat atau apapun. Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama dengan saya. Katakan dengan iman, katakan dengan pengenalan kita bahwa Allah itu baik. Katakan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Apapun sakit penyakitku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkan dalam nama Yesus. Keluar engkau sakit penyakit. Engkau bukan kehendak Allah. Sakit penyakit bukan kehendak Allah. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Yang kekurangan Tuhan, kami mau bekerja keras. Kami mau mengikuti pimpinan Tuhan. Dan sebelum tahun ini berakhir, Tuhan sudah memberkati setiap hidup kami. Kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan waktu kami. Kami akan bekerja bersama dengan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Segala hutang piutang Tuhan akan lunaskan Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Aku memuji. Pakai iman kita, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Haleluya. Oh, kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami semua sudah sembuh. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk penggembalaan Tuhan di tempat ini. Gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Karena ada mujizat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala. Sehat walafiat. Segala sakit penyakit kami perintahkan keluar dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan wakil gembala di tempat ini. Tuhan seluruh majelis-majelis sidang jemaat. Alamasiki. Puji Tuhan. Diberkati mulai pagi hari ini dengan tidak terbatas. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati Tuhan semuanya. Semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Bapak Wakil Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan berikan persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk Kas Tamborin. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Tuhan membalas dan memberkati setiap persembahan korban yang diberikan jemaat-Mu, baik itu persembahan pertama, kedua, dan ketiga untuk Kas Tamborin, maupun 1/10 dan korban lain yang dikembalikan jemaat-Mu. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda seperti janji kebenaran firman-Mu. Segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala GBD Lembah Dieng, Yako Deni dan Andrea sebagai istri yang telah memberkati kita, yang telah melayani kita pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan, keluarga, kesehatan, dan segala sesuatunya ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih atas kehadiran seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah raya pada pagi hari ini. Pengumuman gereja, selesai ibadah ini sesuai dengan apa yang sudah diumumkan di grup gereja, kita akan berlatih kur untuk persiapan Natal ya, dari pemuda remaja maupun yang sudah kakek nenek. Mari sama-sama kita berikan persembahan nanti ya pada saat Natal melalui puji-pujian. Pengumuman ibadah gereja hari Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja, Rabu doa umum, ibadah Kamis pertengahan Minggu setengah 6 sore, dan Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja. Minggu yang akan datang ibadah sekolah Minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 memakai baju batik. Ya, kita berdoa untuk anak Yefta yang hari ini kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut, yaitu pembukaan perban, supaya Tuhan tolong dan hasil dari pemeriksaan dokter dan perawatan sebelumnya menunjukkan hasil yang baik, yang indah ya. Juga keluarga Bapak Yeremia Nopa tadi datang kepada saya meminta bantuan doa karena mengalami ya, bercerita ada kesedihan yang mendalam dalam hidupnya mengenai keluarganya, di mana juga kemarin kami mendapatkan informasi yaitu Bapak Jito ya, yang ada di Blau, kalau nggak salah itu adik dari Ibu Kakak Nopa, Bapak Yeremia Nopa, mengalami kecelakaan sewaktu pulang kerja dan harus menjalani operasi di Celaket ya, Saiful Anwar, dan sampai tadi malam kami mendapat cerita masih dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri.
Tadi Bapak Nova cerita juga ada family, keluarga yang lain tadi jatuh di dekat rumahnya situ dan mengalami luka sobek di bagian tangan, harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, saya katakan terus berharap sama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi satu keyakinan saya percaya melalui Kakak Nova, seluruh keluarga Kakak Nova diselamatkan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak Gembala akan tutup kita di dalam doa. Kita menyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu naikkan syukur Tuhan, naikkan syukurku, wahai yang Kau berikan, kasih setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Pada akhir ibadah siang ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati lewat firman-Mu. Bersama dari tempat ini berdoa buat anak Yefta, Tuhan Kau yang menyempurnakan, dokter yang menangani beri hikmat, juga Tuhan Yesus Masjito, Tuhan Kau berilah Tuhan Yesus kesabaran dan supaya boleh cepatnya mengalami kesadar. Tuhan tolong ya Bapa, juga kasih kami pun Tuhan tahu ya Bapa, biarlah semua Allah yang melawat dan Allah yang juga memelihara semuanya ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus bekerja, pakailah dalam pelayanan Tuhan hamba-Mu yang ada di haleluya kota Lembah Dieng sana, GBT di sana Tuhan, berkati ya Bapak. Terima kasih kalau sebentar berlatih kur untuk persiapan Natal seluruh jemaat-Mu, GBD Tunggul Permanu, boleh mempersiapkan semuanya ya Bapak. Kalau selesai semua dan kami akan meninggalkan tempat ini, Allah menyertai perjalanan kami, bungkus kami dengan darah Kristus, kami tetap menjaga di dalam kesehatan secara tubuh, fisik, jasmani pun kami perlu sehat, beraktivitas pun dengan baik. Nama Tuhan Yesus Kristus saja dimuliakan, ditinggikan, awal, pertengahan, sampai akhir ibadah siang ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pulang bersama-sama membawa berkat sukacita, damai sejahtera oleh kekuatan kuasa Roh Kudus datangnya menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Kami sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Kalau Denny dengan bisa ke depan ya, bisa yang mungkin ada yang pulang ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang dan kita tetap ada dalam kesehatan. Amin.